Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Pria paruh baya itu melompat, melayang di udara, dan kemudian melihat sekeliling. Saya menemukan bahwa tidak jauh dari sana, terdapat hamparan kabut putih yang sangat luas. Kabut tersebut berkumpul dan tidak pernah menyebar, hanya mencakup radius beberapa mil. Melihat pemandangan ini, pria paruh baya itu terbang dengan cepat. Saat sebagian kesadaran spiritual tersebar, pria paruh baya itu menemukan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, tetapi ketika kesadaran spiritual memasuki kabut putih, tiba-tiba menghilang tanpa umpan balik sama sekali. Apakah ini lingkaran sihir yang dibuat oleh seseorang? Bahkan kesadaran spiritual tidak dapat menembusnya. Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, lalu mengeluarkan dua bola hitam dari tangannya, lalu melemparkannya ke tanah. Tanda seru. Bolanya meledak, dan dua serigala lapar keluar dari asap hitam. Di bawah komando pria paruh baya, dua serigala lapar menyerbu menuju kabut putih dengan gigi terbuka. Tapi begitu mereka memasuki kabut putih, mereka mendengar dua suara, dan kedua serigala lapar itu berhenti bergerak. Pada saat ini, ekspresi pria paruh baya menjadi sedikit serius, tetapi pada saat ini, kabut putih tiba-tiba berfluktuasi, dan segera pedang tajam terbang. Mata pria paruh baya itu menjadi dingin, dan dia mengayunkan telapak tangannya ke arah pedang tajam itu. Ledakan. Di bawah telapak tangan ini, pedang itu hancur berkeping-keping. Tepat ketika pria paruh baya itu terkejut, dia menemukan sesosok tubuh telah tiba di depannya, dan kemudian cahaya putih melintas di depannya. Pria paruh baya itu mengerutkan kening, dan perisai hitam langsung terbentuk di luar tubuhnya, langsung menghalangi cahaya putih. Pria paruh baya itu melihat lebih dekat dan menemukan seorang gadis memegang pedang panjang dan menatapnya. Gadis ini adalah Luosi. Setelah Luosi mengetahui seseorang akan datang, agar tidak mengganggu latihan Chen Ping, dia memilih untuk segera keluar dari formasi. Pria paruh baya itu memandang Luosi dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Gadis kecil, dengan kekuatanmu, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Aku benar-benar lelah hidup. Karena kamu dan aku sama-sama iblis, aku tidak akan membunuhmu. Tapi harta karun apa yang dipancarkan cahaya warna-warni itu? Segera serahkan." Pria paruh baya itu melihat bahwa Luoran juga seorang pembudidaya iblis, jadi dia berencana untuk melepaskannya, selama Luosi menyerahkan harta karun itu. Jangan dipikir-pikir, benda itu milik Tuan Chen, bagaimana bisa diberikan kepadamu? Mata Luosi membelalak dan dia berkata dengan marah. "Baiklah, gadis kecil, jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan didenda dengan anggur. Lalu aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan mengambil harta karun itu." Setelah mengatakan itu, pria paruh baya itu tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan kabut hitam keluar langsung dari tubuhnya, lalu berubah menjadi ular piton hitam dan menyerang Luosi. Wajah Luosi sedikit berubah saat dia melihat ini, dan dia dengan cepat mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang melesat ke langit. "Nona Luo, cepat kembali." Saat ini, suara Chen Ping terdengar di telinga Luosi. "Anda harus tahu bahwa pria paruh baya ini berada di alam kesengsaraan tingkat 6, sedangkan Luosi hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua. Ada perbedaan yang sangat besar. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya?" Mendengar suara Chen Ping, Luosi ingin mundur ke dalam formasi, tapi sudah terlambat, ular piton raksasa hitam telah tiba di depan Luosi. Luosi panik sesaat, saat dia bingung, tiga sinar cahaya tiba-tiba keluar. Ketiga sinar cahaya ini langsung menembus ular piton raksasa hitam. Ular piton raksasa hitam pekat, di bawah serangan ketiga sinar cahaya ini, langsung berubah menjadi kabut hitam dan perlahan menghilang. Luosi melihat dan menemukan bahwa tiga sinar cahaya sebenarnya adalah tiga pedang panjang, yang semuanya merupakan pedang yang digunakan oleh Chen Ping untuk mengatur formasi di awal. Luosi mengambil kesempatan untuk mundur ke dalam formasi saat ini. Chen Ping sudah membuka matanya dan menatap pria paruh baya di luar formasi.
Tuan Chen, tampaknya tempat ini akan menjadi semakin berbahaya, dan banyak orang akan segera mencarinya. Luo Xi berkata pada Chen Ping dengan rasa takut yang masih ada. Tentu saja Chen Ping tahu bahwa tinggal di sini berbahaya, tetapi tempat itu penuh dengan energi abadi dan dia benar-benar tidak tega meninggalkannya. Tanda seru. Perlahan, kabut putih yang menutupi formasi menghilang, dan sosok Chen Ping dan Luo Xi terlihat di depan pria paruh baya itu. Mata pria paruh baya itu memerah saat dia melihat senjata berserakan di lantai. Namun tak lama kemudian, matanya juga tertarik pada telur makhluk roh dengan garis-garis aneh. Melihat Chen Ping dan Luo Xi hanyalah biksu yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan, pria paruh baya itu merasa jauh lebih lega. Kalian berdua, keluar dari sini sekarang juga dan serahkan semuanya di sini. Aku bisa menyelamatkan kalian dari kematian. Kalau tidak, aku akan menamparkan kalian dan kalian berdua akan mati. Pria paruh baya itu mengancam Chen Ping dan Luo Xi. Kami tidak akan pernah memberikannya padamu. Luo Xi berkata dengan wajah dingin. Namun Chen Ping, tidak seperti biasanya, menunjukkan ekspresi ketakutan dan berkata, "Rekan Tao, kami kebetulan menemukan tempat ini. Kami dapat menyerahkan semuanya kepada Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak membunuh kami." Melihat Chen Ping sangat menyadari keadaan saat ini, pria paruh baya itu mengangguk dan berkata, "Tentu saja, kami tidak memiliki keluhan. Saya datang ke medan perang para dewa dan iblis hanya untuk memeriksa harta karun, bukan untuk membunuh orang. Sebagai selama kamu patuh, aku tidak akan membunuhmu. Oke, ayo serahkan semuanya sekarang." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menatap Luo Xi dan berkata, "Ayo pergi. Formasinya telah rusak. Kita tidak bisa menghentikannya sama sekali." Luo Xi tampak terkejut dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa Chen Ping tiba-tiba menjadi seperti ini. "Apakah kamu sedikit terlalu penakut?" Meskipun lawannya berada di alam kesengsaraan erotis tingkat 6, dengan kemampuan Chen Ping, bukan berarti dia tidak bisa bertarung dengan biksu di alam kesengsaraan erotis tingkat 6. "Mengapa Anda harus menyerah sebelum mengambil tindakan?" Namun, Luo Xi tidak mengatakan apa-apa dan hanya bisa mengikuti Chen Ping keluar dari formasi. Melihat Chen Ping dan Luo Xi berjalan keluar, pria paruh baya itu mengujinya dengan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa formasi tersebut memang telah rusak, jadi dia masuk dengan percaya diri. Melihat senjata dan telur makhluk roh berserakan di lantai, pria paruh baya itu tertawa gembira, "Hahaha, aku menjadi kaya, aku menjadi kaya." Meskipun sebagian besar senjata ini rusak, bagaimanapun juga itu adalah senjata ajaib yang digunakan oleh makhluk abadi, bahkan jika rusak, mereka masih jauh lebih kuat dari senjata biasa. Chen Ping melihat ekspresi bersemangat pria paruh baya itu, jadi dia menarik Luo Xi dan bersiap untuk pergi. Pria paruh baya menghentikan Chen Ping. "Kami sudah memberikan segalanya padamu, apalagi yang kamu inginkan?" Chen Ping berbicara dengan orang paruh baya. "Bagaimana?" Pria paruh baya itu mencibir, "Tentu saja aku akan membunuhmu. Ada terlalu banyak barang di sini. Jika aku mengambilnya, itu akan memakan waktu. Tapi kalian berdua tahu tempat ini. Jika kalian membiarkan kalian berdua pergi, lalu bukankah yang lain juga akan mengetahuinya? Jangan khawatir, kami berdua tidak akan memberitahu siapapun." Chen Ping berjanji. "Hahaha, aku hanya mengkhawatirkan orang mati." Pria paruh baya itu tertawa dan berkata. Melihat pria paruh baya itu menarik kembali kata-katanya dan ingin membunuh mereka, Chen Ping menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum tipis, "Saya tahu Anda tidak bisa melepaskan kami. Karena Anda ingin membunuh saya, itu normal untuk aku akan membunuhmu sekarang." Kamu, biksu kecil tingkat pertama di alam kesengsaraan, juga ingin membunuhku." Pria paruh baya itu mendengus dingin, tidak percaya bahwa Chu Ping mampu membunuhnya. "Tidakkah kamu ingin memikirkan tentang bagaimana aku menyerahkanmu kepadamu dan membiarkanmu masuk ke dalam formasi ini dengan mengetahui bahwa kamu pasti akan membunuh kami?"
Chen Ping memiliki senyuman yang sedikit menyeramkan. Pria paruh baya itu melihat senyuman Chen Ping dan tiba-tiba terkejut. Saat ini, ekspresi wajah pria paruh baya itu mulai menjadi ganas, lalu dia berteriak. "Ah, kepalaku, kepalaku." Pria paruh baya itu berteriak, merasa seperti ada serangga yang merayapi pikirannya, menggerogoti kesadarannya. Tuan Chen, dia adalah. Melihat pria paruh baya itu tiba-tiba tampak gila, Luo Xi bertanya dengan bingung. Dia diracuni oleh racun ulat sutera emasku, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia menjadi tubuh boneka. Chen Ping menjelaskan. Faktanya, saat berbicara dengan pria paruh baya, Chen Ping diam-diam melepaskan racun berwajah emas. Ketika pria paruh baya itu masuk ke dalam formasi, racun ulat sutra emas diam-diam memasuki tubuh pria paruh baya itu dalam sekejap. Tanda seru. Tapi untuk menghadapi orang ini, Chen Ping menggunakan semua racun ulat sutra emas. Hanya serangga raja racun ulat sutra emas yang tersisa, semua racun ulat sutra emas yang dia budidayakan dengan darahnya sendiri sekarang digunakan, dan Chen Ping merasa sedikit kasihan. Tetapi menghadapi biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan, meskipun ada racun ulat sutra emas, jumlahnya harus mencukupi. Anda harus tahu bahwa seiring dengan peningkatan alam biksu, kesadaran spiritual mereka akan menjadi semakin kuat. Untungnya, racun ulat sutra emas yang diberi makan oleh darah Chen Ping cukup kuat, bahkan biksu kelas 6 di alam gelombang dapat menggunakannya dengan sangat keras. Berikan kesadaran spiritual Anda pada Mi dengan cepat. Hanya dalam beberapa menit, mata pria paruh baya itu tidak bernyawa, dan yang tersisa hanyalah cangkang. Melihat ini, Luo Xi ingin menghancurkan tubuh pria paruh baya itu dengan satu telapak tangan, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Jangan hancurkan tubuh orang ini, aku masih berguna. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melangkah maju dan meletakkan tubuh pria paruh baya itu di satu sisi formasi. Saya tidak tahu jenis pil apa yang dimasukkan Chen Ping ke dalam mulut pria paruh baya itu, tetapi dari tubuh pria paruh baya itu, aura alam kesengsaraan tingkat 6 terus-menerus memancar dari tubuh pria paruh baya itu. Chen Ping mulai menggunakan senjata di tanah untuk membentuk formasi baru, dan kabut putih memenuhi udara lagi. Namun, kali ini, dari formasi yang diselimuti kabut putih, aura alam kesengsaraan tingkat 6 terus menyebar ke sekeliling. Chen Ping menggunakan tubuh seorang pria paruh baya untuk dengan sengaja menciptakan kultivator alam kesengsaraan tingkat 6. Selama seseorang datang dan merasa ada kultivator alam kesengsaraan tingkat 6 dalam formasi, mereka mungkin akan pergi. Setelah mengatur semuanya, Chen Ping menyuruh Luo Xi untuk tidak keluar dari formasi dengan mudah, dan kemudian terus menyerap energi abadi dan berlatih. Saya tidak tahu apakah orang lain tidak menemukan tempat ini, atau karena aura alam kesengsaraan tingkat 6 membuat orang takut. Tidak ada yang datang ke sini untuk mengganggunya selama 3 hari, dan Chen Ping bisa berlatih dengan tenang selama 3 hari. Meskipun hati Ningjue Chen Ping sangat tidak normal, ia masih gagal menyerap semua energi abadi di area ini dalam 3 hari. Di luar medan perang para dewa dan iblis, setelah masa perlindungan 3 hari berlalu, sejumlah besar biksu mulai memasuki medan perang para dewa dan iblis. Jumlah biksu di medan perang para dewa dan iblis tiba-tiba bertambah. Suan Yinkyu juga menerima berbagai sumber daya dan koin spiritual dalam jumlah besar untuk ini. Bos Kai, Tuan Miao, kami telah memperoleh token untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis. Anda bisa masuk sekarang. Setelah Li Yun menukar koin roh dengan token, dia berkata kepada Kai Hongwei dan Tuan Miao. Token untuk kelompok mereka yang terdiri lebih dari selusin orang semuanya diperoleh oleh Ji Yun sendiri dengan imbalan koin roh. Bagaimanapun, Ji Yun tidak kekurangan koin roh, dan Chen Ping juga menjelaskan bahwa Li Yun dan Huo bertanggung jawab atas token semua orang. Tuan Li, terima kasih banyak. Semua orang mengikuti Ji Yun untuk mengucapkan terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini yang telah dijelaskan oleh Tuan Chen. Poin lainnya adalah setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, itu akan jatuh secara acak di mana saja,
jadi meskipun kita masuk bersama-sama, kita mungkin terpisah. Petik 2. Saya punya beberapa slip giok transmisi suara di sini. Setiap orang harus mengambilnya. Jika ada keadaan darurat, kita bisa saling memberitahu. Ji-Yun mengeluarkan sekantong slip giok transmisi suara dan membagikannya kepada semua orang. Slip giok pemancar suara ini semuanya dibuat oleh orang biasa. Bagi biksu lain, slip giok transmisi suara sederhana seperti itu juga merupakan barang langka, tetapi bagi Chen Ping, itu hanyalah masalah pemurnian biasa. Sambil memegang slip giok, semua orang melangkah ke pintu masuk medan perang para dewa dan iblis dan memasuki medan perang para dewa dan iblis. Di medan perang para dewa dan iblis, Chen Ping perlahan membuka matanya, melihat formasi seperti sebelumnya, dan kemudian bertanya, "Nona Luo, tidak ada pergerakan dalam 3 hari terakhir, kan?" Tidak ada gerakan di luar formasi, tapi telur makhluk roh sepertinya bergerak dengan sendirinya. Luo Si menunjuk ke arah telur peri dan berkata,